produk nggak enak masih potensi laku asal kemasannya Oh, bagus. Tapi kalau produk enak itu nggak bakalan laku kalau kemasannya jelek. weh, selamat sore Om. Sore Om Jonathan, Om Botak. Iya, siap. Suaranya jelas nggak teman-teman? Yang ikut ini suaranya jelas? Apakah bisa mendengar suara kami dengan Yes. jelas? Jelas 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 ini kok. Di sini juga jelas. Jelas ya, jelas ya. Apa Power kabar nih? powernya aja yang melambat Om. Powernya masih puasa. Oh, powernya ya? Wah, nggak apa-apa. Nanti pas buka, kita tinggal buka, kita makan cemilan apa peyek kepiting mungkin ya dari Ah, kampung timur biar biar semangatnya nambah lagi. mantap. Kita ngobrolin apa nih Om? Ya, oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal ya, jadi mungkin kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang, ya. Dengan panggilannya apa ya, Mas, Om? Ya, kalau saya biasa panggil Om, soalnya saya dipanggil Om juga, jadi saya nggak mau. Om aja, Om Om. Om. Ya, Om Vilsa nih ya. Ya. Boleh kenalin nih backgroundnya ya teman-teman. Pasti sebelumnya kalau tampangnya familiar, ini YouTuber cukup terkenal ya. Udah pernah masuk channelnya Christina Lee juga view-nya udah banyak banget kalau saya lihat ya. Judulnya kalau teman-teman mau lihat tuh cerita sukses modal 100.000 untung miliaran dari usaha cemilan. Jadi ini kita mau gali-gali hari ini ya. Gali-gali kisah hidupnya atau mungkin sebenarnya lebih tips dan trik buat teman-teman sesama UMKM yang mau coba peruntungannya mau mulai bisnis untuk jualan snack ya karena pasti banyak teman-teman yang jualan dalam bidang snack tapi pengen upgrade gimana sih caranya hari ini kita mau gali-gali nah gitu ya boleh kenalin diri secara singkat dulu ya kalau tadi saya udah bocorin banyak kan tapi boleh. Boleh, boleh. Jadi kenalan lagi nih saya nih. Ya, halo, Ya. selamat sore teman-teman semua yang nonton live ini. Perkenalkan ya, saya Vilsa Budiambia. Saya seorang business owner juga. Saya seorang ya sambil konten kreator juga. Yang tadi diceritakan sama Om Botak sudah pernah diundang sama Christina Lee, sama Rico Huang, sama yang lain-lain gitu ya. Jadi sekitar setahun belakangan ya mungkin saya kalau dilihat dari cerita di ketika saya jadi narasumber di wawancara gitu ya, saya mulai bisnis kan sejak 2012-an ya, dari 2010 2012-an lah. Itu bisnis snack gitu ya. Nah, akhir-akhir ini begitu saya memiliki menjadi konten kreator di YouTube khususnya, saya lebih sering membahas ke packaging, kemasan. Karena menurut saya kemasan adalah faktor yang sangat penting untuk jualan apapun ya. Nggak cuma snack ya, nggak cuma snack. Karena background saya bisnis snack ya, ilmu dan apa yang saya miliki tentu itulah yang saya share. Padahal pengaplikasiannya kemasan kan tentunya banyak sekali. Cuma di makanan. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Om. Cukup ya perkenalan. Oke. Saat ini sebagai business owner punya berapa brand Om? Mungkin boleh di-sharing brand apa aja gitu. Kalau aku sih brand itu kayak mungkin teman-teman yang buka Google lah ya. Kalau yang sudah pernah ke Balikpapan, ya Balikpapan itu ada oleh-oleh namanya peyek kepiting ya, Kampung Timur mereknya. Mereknya Kampung Timur, namanya Kampung Timur itu karena wilayahnya berada di sana itu ada namanya daerah Kampung Timur ya. Kampung Timur dari itu Oh iya. saya jadikan brand sekalian karena lebih familiar juga orang sana itu ngomong Kampung Timur, oh ya tahu gitu. Di sebelah mana gitu langsung begitu. Padahal itu brand. Nah, brand Kampung Timur sendiri itu ada namanya peyek kepitingnya, ada abon kepitingnya, ada amplang kepitingnya. Jadi bergerak di kepiting-kepiting lah ya.
Nah terus sekarang ada lagi yang di Jogja namanya Mr. Krabs ya. Mr. Krabs itu juga produknya sama, cuma beda baju lah. Kalau Kampung Timur kan itu oleh-oleh, menjadi identik oleh-oleh ya. Kalau teman-teman searching di Google oleh-oleh khas Balikpapan ya, insya Allah Kampung Timur itu berada di atas. Ya. Nah, kalau yang di Jogja mereknya Mr. Krabs. Berarti ada dua ya. Kampung Timur ini kalau di Topet atau di Shopee bisa dicari. Ada tokonya Kampung Timur ya. Ada. Yang kedua ini adalah Mr. Crab. Ya. Mr. Crab sama kayak di SpongeBob tulisannya, Mr. Crab gitu. Mister bukan MR ya. Mister ejaan lengkap MISTER. Crabnya CRAB, Crab gitu ya. CRABS. Oke, Mr. Crab ya. Ya teman-teman boleh search itu ya. Ini adalah brand yang memang digarap oleh pemilik dari dua brand ini gitu ya. Tapi dua-duanya inspirasinya makanan. Kenapa makanan? Makanan karena apa sih? Kalau di Indonesia itu ya, kalau jualan makanan itu paling gampang, Om. Paling gampang ya? Iya, coba deh. Saya udah keliling banyak sekali mulai ke Eropa, ke Australia, ke Asia itu. Udah banyak sekali. Jadi di sana itu nggak mudah jualan makanan. Legalitasnya banyak banget. Cuma kalau di Indonesia, ya terutama bulan puasa kayak gini ya, bisa bikin Indomie atau bikin goreng apa, gelar tikar di depan rumah udah bisa jualan makanan. Tanpa takut razia, nggak dituntut untuk izin inilah itulah itu. Boleh di Indonesia. Perizinannya masih longgar sekali dalam hal jualan makanan di Indonesia, masih peluang sekali. Ya, larangannya cuma satu ya, nggak boleh nggak enak. Nggak boleh nggak enak ya. Ya. Kalau izin koreksi nggak boleh nggak enak. Kalau menurut saya nggak boleh kemasannya jelek. Oh, salah ya. Berarti nggak boleh kemasannya jelek. Nggak enak pun nggak apa-apa. Karena produk nggak enak, kalau kemasannya bagus, itu berpotensi tetap laku. Oh, mantap nih ya. Nah, terutama kalau dijual di Topet ya. Dijual di Topet, Shopee kan banyak yang sering kena zong tuh. Wah, fotonya bagus banget, kemasannya bagus, begitu dibeli zong gitu kan, barangnya jelek gitu kan. Oh, ini bagus buat apa konten clickbait Om ya. Ya. Apa? Jadi jual produk rasa nggak enak, packaging enak, tapi laku keras gitu. Produk nggak enak masih potensi laku asal kemasannya bagus. Tapi kalau produk enak itu nggak bakalan laku kalau kemasannya jelek. Ya, kalau di toko nggak laku, nggak menarik, ya kecuali brandnya udah lama, udah dikenal. Iya, betul. Prosesnya panjang. Nah, tapi ini sudah menarik ya, karena saya perhatikan juga, karena saya juga punya toko yang jual snack gitu ya, snack lokal. Memang saya baru buat itu waktu COVID, ya karena waktu COVID kepikirannya apa nih yang memang cepet ya tokonya, buat cepet ya. Saya tahu ya, kita semua perlu makan, jadi saya buat toko untuk jual bahan baking, saya jual toko buat snack, saya jual frozen, saya jual daging gitu ya. Jadi memang saya lihat ya industri makanan ini cepat buka tapi cepat tutup. Ya, karena orang langsung kepikiran, buka nih gampang nih, apalagi bisa masak ya, dia bisa jual masakannya sendiri. Nah, jadi makanan ini memang sangat-sangat menarik ya Om ya, untuk digarap ya, terutama buat teman-teman UKM ya, yang memang lagi cari penghasilan tambahan dan di rumah. Tapi emang bisa Om, maksudnya kayak kita lagi ngomong ya, ada anak mahasiswa lah ya, pengen cari penghasilan tambahan, ya udah deh, saya mau buat snack aja. Apa semudah itu gitu? Maksudnya harus kuantiti banyak kah? Atau snacknya harus diproses secara pabrikan kah? Atau gimana sih sebenarnya mulai step awal-awalnya itu untuk teman-teman yang baru mulai nih, yang lagi dengerin ini mungkin udah kepikirannya saya mau snack nih, cuman kayaknya kok ribet ya, mesti pabrik ya, izinnya harus mahal ya. Apa sebenarnya memang seperti itu atau sebenarnya
itu mitos gitu? Gini ya, kenapa bisnis snack itu saya bilang sangat potensial? Karena pertama, bisnis snack itu tidak memerlukan modal yang besar. Ya, simak cerita saya yang di YouTube-nya Christina Lee itu bener-bener modal 100.000. Ya, kalau kita jualan di pinggir jalan, kita sewa tempat, sewa udah bayar di depan kan, nggak mungkin kita bayar di belakang kan. Nah terus kita bikin gerobak, bikin booth, beli peralatan baru, beli alat-alat, beli bahan baku baru gitu ya. Apalagi kalau kafe-kafe gitu kita beli interior, beli kursi-kursi, itu modalnya cukup gede. Sementara kalau kita jualan snack, ya, entah kita produksi sendiri ataupun kita repack, itu modal sesimpel-simpelnya. Cuma modal 100.000. Dulu saya modal 100.000 cuma kayak sealernya aja pinjem ke tetangga. 100.000 itu cuma buat beli kacang waktu itu kan waktu itu rempeyek kacang jualannya pertama sama tepung. Udah kompor, memanfaatkan kompor yang ada di rumah waktu itu. Nah, cuma beli plastik satu roll berapa sih, cuma 20.000, potong-potong sendiri pakai gunting, baru di hand sealernya itu pinjam ke tetangga, udah jualan. Nah dengan modal sesimpel-simpelnya jualnya bisa kemana aja, nggak cuma di satu ruas jalan gitu kan. Satu ruas jalan nungguin berapa trafiknya orang, 1 menit berapa, itu teorinya kan begitu ya. Kalau mau buka warung ya kita tungguin dulu seminggu gitu kan, berapa mobil lewat, 1 menit berapa motor, keramaiannya berapa, jam berapa, titiknya, alah ribet amat sih. Udah. keburu nggak jualan. Iya. Enggak, kalau tuh yang teori-teori kan begitu kan pada kan. Nah, sementara kalau yang praktisi lama amat sih, jualan aja deh. Kita kemas udah produksi terus dikemas yang sebagus yang kita bisa, udahlah jualan, titipkan mulai ke toko-toko tetangga, ke tokonya Bu Haji lah atau tokonya Pak Haji yang dekat rumah dulu, yang nggak kritis mengenai perizinan. Nah kalau yang kritis kan kayak retail semi modern, semua modern itu kan kritis ya, perizinan mulai PRT, halal, BPOM dan seterusnya. Ya itu jualan gitu-gitu dulu, atau kan mungkin jualan melalui Shopee, Topet ya, marketplace, itu kan langsung jualnya langsung ke end user kan. Iya. Nah itu bisa juga itu. Namanya perizinan itu kan cuma ditanyakan ketika kita masuk ke toko. Karena apa? Karena toko itu merasa khawatir kalau terjadi sidak oleh dinas-dinas terkait, kesehatan lah, MUI lah, gitu kan mereka rutin sidak kalau terutama kalau mau Ramadan begini kemarin ya, menjelang puasa mereka sidak barang-barang yang nggak ada halal, barang jualan mereka yang nggak ada halalnya pasti akan ditegur, yang jualan barang masih udah expire pasti ditegur gitu. Tegurannya cukup keras, jadi toko-toko itu juga pada takut. Makanya kalau orang yang menitip barangnya di toko, tentunya yang ditanya perizinannya dulu. Tapi kalau di marketplace kan bisa langsung jualan sendiri. Nah terus kalau misalkan mungkin di setiap kota, teman-teman yang nonton ini, setiap kota itu pasti ada yang jualan snack curah di pasar biasanya tuh, yang kiloan tuh. Iya. Satu bal itu. Nah itu kan sering saya tutorial kan di konten YouTube tuh. Nah, beli 1 bal gitu kan, itu kan juga sudah ada PIRT-nya, ada perizinannya, tapi boleh lah pakai itu. Boleh pakai itu, kalau bisa ketemuin bisa izin dulu ke mereka gitu. Kalau enggak ya udahlah jualan aja, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta izin kelamaan, ribet kan. Nah, kalau baru minta maaf. Kalau repack gitu boleh pakai PIRT-nya nggak? Apalagi kita menggunakan merek sendiri. Ya boleh, asal harus dicantumin loh ya, dicantumin misalkan Nah, di belakang itu kan ada tulisannya diproduksi oleh atau produce by gitu ya. Nah, itu harus cantumin produsennya aslinya siapa. Cuma kan nggak perlu detail. Misalkan diproduksi oleh CV Om Botak misalkan gitu ya. Iya. Udah untuk perusahaan saya, untuk CV apa atau PT apa kayak gitu, atau dipasarkan oleh, itu kan sering lihat ya di belakang snack itu kan diproduksi PT atau CV apa untuk atau dipasarkan oleh apa. Nah itu produk-produk repack itu yang begitu-begitu. Jadi sebenarnya
peluang bisnisnya banyak sekali ya seperti ini ya. Tadi kalau Om Firsa bilang masalah repack dari yang jual kiloan mah itu kayaknya udah mudah banget. Kita punya 100.000 sekarang juga udah bisa buat tokonya dulu, foto-foto dulu, pasang dulu. Nanti kalau laku baru beli. Iya. Ya kan, daripada beli sebal belum tahu laku atau enggak, keburu melempem. Ya kan? Iya. Yang penting plastiknya sama sablonannya atau stikernya udah siap. Ketika ada yang beli baru kita tempel packing kirim ya. Iya, betul. Langsung nih, kita buka toko snacknya. Jadi teman-teman sebenarnya prinsipnya sih jangan takut sama modal, ya karena modalnya tuh kecil. Anggap kalian tuh beli snack itu buat snack sendiri gitu ya. Modalnya sekecil itu teman-teman. Ya yang penting mulai coba belajar. Mau dijual di offline, ya apalagi kalau sekarang kita sebenarnya fokusnya jualan di marketplace, bangun brand sendiri itu sangat mudah. Nah ya. Nah, jadi itu tipsnya dari ini baru awalnya udah daging nih ya. Ini bukan snack nih kita topik hari ini, tapi daging. Karena snacknya ada daging, ya. Itu fitting ini snacknya, guys. Ya, nah sebenarnya ya mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyain sama teman-teman tuh pertama tadi itu ya. Yang kedua mungkin kalau kita mau ngurus perizinannya, seberapa sulit sih? Untuk ngurus, pakai duit nggak sih? Sekarang sih nggak sulit ya kalau makanan ya. Kalau makanan pertama izin. Sekarang yang wajib itu adalah ya PIT itu wajib sama halal ya. Itu wajib. Lebih mudah mana? PRT harusnya. PIRT sama-sama nggak mudah, nggak susah juga. Karena PIRT itu dinas kesehatan ya, DKK, kota setempat yang mengeluarkan. Nah, cepat atau lambatnya tergantung oknumnya lagi, ya kan, yang bertugas di situ. Ya. Tapi rata-rata kebanyakan cepet aja. Karena demand permintaan nomor PIRT itu di setiap daerah itu banyak, biasanya cepat. Mereka kumpulkan dulu sekitar 50 orang, baru diadakan kayak seminar kayak gitulah, penyuluhan gitu. Nah setelah itu baru sertifikasi. Ini biayanya cuma 150.000 kalau nggak salah PIRT. Itu mereka perlu sampai survei ke tempat produksinya atau cuma lihat sampelnya aja cukup? Iya dong, harus survei. Harus survei? Survei. Kalau kita cuma istilahnya maklon, cuma dari curah kita jadikan ini, apa yang mau disurvei Om? Nggak ada yang disurvei. Kalau kita maklon, mereka biasanya minta fotokopi PIRT-nya produsennya. Oh, kalau produsennya mau ngasih. Makanya saya himbau kalau mau repacking, kalau bisa ya temui ownernya, temui yang punya produsennya. Kalau bisa. Kalau susah jauh ini produsennya jauh, udahlah jualan aja dulu. Ya, minta maaf nanti ya. Iya, baru minta maaf. Ya. Ya. Kalau maaf ya, kemarin susah dicari. Gimana Om? Kalau untuk sertifikat halal juga sama dengan PIRT ya, step-stepnya. Halal itu biayanya kurang lebih 1 jutaan. Oh, lebih mahal. Itu kan tadi 150. Ini beda kota beda nggak? Atau sama? Sama aja sih, sama provinsi itu. Nah, dulu itu kan di bawahnya MUI ya. Jadi yang mensertifikasi itu MUI dulu. Tapi sejak sekarang, dulu karena kemarin 2019 apa ya, itu ada kasus produk produk UKM kita itu ditolak di salah satu negara Timur Tengah karena udah ngirim berkontainer-kontainer sampai sana itu ditolak gara-gara halal gitu kan. Mereka itu ya ceritanya gini, mereka itu nggak tahu ini halal siapa, yang you punya halal itu apa, ini ada halalnya, ini siapa yang mengeluarkan, itu MUI siapa gitu, MUI lembaga kami nggak percaya dengan lembaga, kami percaya sama negara. Tuh kembali ini barang itu ya. Padahal ya kalau di Indonesia yang
kompetennya kan di situ di MUI-nya. Tapi kan MUI itu lembaga bukan negara. Jadi per 2019 itu sudah di bawah naungannya Departemen Agama sekarang Om. Jadi yang di lapangan yang survei yang mensertifikasi MUI, tapi stempel akhirnya itu Depap. Jadi Masuk lebih panjang prosesnya Om. Yes, masuk ke birokrasi tahu sendirilah. Gila Ini aja. ada jalan untuk mempermudah nggak? Maksudnya kayak aplikasi gitu ya. Maksudnya zaman sekarang apa bisa apply-nya pakai aplikasi aja gitu, kita tinggal nunggu di rumah. Bisa pakai aplikasi Om. Cuma tetap ada survei kan. Kayak kalau di Muslim itu pertanggungjawaban halal kan nggak semudah itu. Jadi kita mau nembak atau apa nggak bisa. Jadi mereka harus memastikan benar-benar kayak apa ya? Kayak saya dulu di sertifikasi halal itu produknya. Itu di surveinya benar-benar dari nol. Jadi saya memakai minyak apa misalkan pakai minyak Bimoli misalkan. Buktinya mana? Kamu pakai Bimoli. Jadi kemasan sisa selama 2 atau 3 bulan ke belakang, ya 2 atau 3 bulan yang lalu jangan dibuang, kumpulin di gudang itu. Jadi ini loh buktinya saya pakai kemasan Bimoli itu kemasannya udah banyak banget tuh 3 bulan nggak saya buang. Ah baru mereka fix oke, minyaknya benar pakai Bimoli berarti itu nggak sembarang nggak cuma begitu mau disurvei baru beli gitu kan nggak. Nah terus yang lain garamnya juga pakai merek apa, ada halalnya nggak, terbukti nggak pakai itu selama beberapa bulan itu, terus minyak tepungnya terus apanya semuanya benar-benar clear gitu. Wow, dan sekali dapat sertifikat itu seumur hidup atau ada periodenya? Ada periodenya, ada perpanjangan. Kalau halal sekitar berapa ya sekarang ya 2 tahun apa ya perpanjang gitu 2 tahun atau 5 tahun ya. Saya lama nggak ngurusin itu sih, yang ngurusin legal di usaha saya itu ada sendiri. Wah, berarti udah timnya udah banyak nih, mantap ya. Berarti ya itu buat teman-teman ya, nggak susah, tapi memang harus dijalanin ya. Step-stepnya itu harus dijalanin. Jadi kalau dibilang ribet atau enggak, ya enggak. Asal udah tahu, pasti yang berikutnya akan lebih mudah. Ya, tinggal datang aja. Tadi ada Dinas Kesehatan nama Departemen Agama berarti ya. Nah, itu ada 2 itu. Nah, ini kita udah tahu ide pertama. Yang kedua ini kita sudah bisa apply izin-izinnya ya buat teman-teman yang mau usaha snack ya. Nah, yang ketiga pemasarannya ya. Ya, ketiga ya kan kita udah ada barangnya udah ada nih. Ide-idenya banyak lah di YouTube kan banyak ya kalau kalian mau lihat cara bikin rempeyek misalnya, cara bikin apa harusnya bisa lah ya, dipelajari sendiri. Nah, yang ketiga pemasarannya. Packagingnya lebih penting ya. Biasanya pemasarannya. Yang disarankan yang paling mudah ya itu apa? Atau memang yang cantik-cantik seperti yang Om Bilsa punya itu ada minimum kuantitinya nggak untuk nyetak gitu? Ya Om, kalau kemasan itu banyak jenisnya ya, yang sering kita lihat. Semuanya banyak jenisnya, ada sekitar 8 jenis kemasan. Itu sebenarnya ada 8 ya Mas? Ya. Kalau saya jelasin semuanya itu nanti sahur baru selesai gitu kan. Oh, kalau gitu yang paling mudah dulu deh. Misalnya kita mau bikin kalau lebaran gini kan yang laku coklat, ya kan? Coklat yang apa? Yang bulat-bulat itu loh biasa coklat, biskuit coklat lah ya. Anggap kita mau biskuit coklat yang disarankan kemasan apa? Ya kalau kita mau ngomongin coklat, kemasannya sih cukup pakai aluminium foil boleh, pakai metal boleh, atau pakai plastik bening ya, asalkan bentuknya cantik itu juga boleh. Kalau misalkan kita beli curah yang 5 kiloan itu ya, yang bal gede itu nah, kita kemasan kecil-kecil jadi apa 100 gram ya 50 gram itu bisa juga. Nah terus segmen marketnya yang kita tuju yang mana ke bawah atau mana ke atas. Kalau menengah ke bawah ya, jadi nggak selamanya kemasan itu bagus, maksudnya pasti laku belum tentu ya. Kita lihat kita sepakat ya kalau kita ngomongin jualan itu kalau bisa jangan jualan produk, jualan brand.
Ya, orang itu beli itu berdasarkan brand kok, bukan produknya. Tapi kalau kita segmen yang kita tuju itu, yang kita targetnya itu menengah ke bawah, mohon maaf, orang menengah ke bawah itu kan maunya murah, enak, banyak. Nggak peduli dengan brand kan? Ya dia beli curah lah. Nah, itu nggak bisa kita cari untung banyak-banyak di situ, nggak bisa. Jadi kita strateginya kita jual lebih masif aja, ya, cari untung dengan kemasan mungkin ya dengan budget minimal tapi kemasannya sudah cukup catching lah itu, tapi itu nggak terlalu aluminium foil full print kayak Ciki, Citato, Taro kayak gitu, itu mahal sekali kan. Nah, kita cukup pakai yang bening, pakai stiker udah cukup. Nah, tinggal kita pemasarannya lagi, distribusinya sampai mana itu kan. Jual lebih banyak, cuannya lebih banyak juga. Kalau pakai plastik sama stiker harusnya minimal sekali ya modalnya. Tinggal ngeprint stiker yang ada logonya sama informasi di dalam. Sama plastiknya tinggal beli online misalnya, kalau nggak di toko plastik atau pakai seal, harusnya udah jadi gitu ya Om ya. Iya lah, itu di konten-konten YouTube saya kan, saya sering mentutorial sekali itu. Modalnya segini nih, duit segini nih, beli plastik yuk, beli ini yuk itu. Jadi berarti teman-teman nih yang belum subscribe harus subscribe ya. Tinggal dicari ya, namanya Filsa Budi. Ambil. Udah ketemu. Pokoknya kalau Filsa Budi udah ketemu. Tadi saya tes ketik 2 itu udah ketemu ya. Ya, jangan lupa subscribe kalau udah kayak gitu ya. Nah, jadi mudah banget ya kalau seperti itu ya. Nah, yang saya penasaran sebenarnya ininya sih Om. Pengawetnya ya, atau apa biasanya silika gelnya itu perlu nggak ya untuk makanannya? Dan itu ilmunya gimana ya? Karena kan kita harus tentuin expired date-nya, terus kita harus tahu packaging ini bisa bikin makanannya remuk atau enggak nanti di jalan. Apalagi kita kan jualannya online, harus kirim pakai kardus ya kan. Kalau jualan rembek nanti di sana udah jadi butiran kan nggak menarik gitu ya. Maksudnya strateginya seperti apa dari kemasan? Harus dikasih angin atau enggak? Dan yang kedua pengawet. Ya. Nah, pengawet itu variabelnya banyak Om. Nggak cuma satu teknik. Jadi saling berkaitan. Nggak cuma dari komposisinya. Ya, misalkan pakai PHT atau mau pakai yang lain-lain bahan PHA dan seterusnya. Tapi kalau udah pakai itu, tapi kemasannya nggak menunjang, ya itu juga nggak bisa lebih tahan lama, gitu ya. Terus cara kita handlingnya itu gimana, cara produksinya, gitu kan? Bakterinya pada nempel apa enggak, atau terus kita cara masaknya itu jorok atau enggak, pakai masker atau sarung tangan atau enggak, ya. Oh, pengaruh terus, ya? Itu pengaruh. Nah, terus minyaknya kalau jorok, itu gampang jamuran nanti. Iya, jadi kalau tapi sebenarnya ada tekniknya, teknik simple yang saya gunakan itu ada di YouTube juga. Kalau lebih lengkapnya itu ada di kelas Wonderful Packaging Class, itu saya bahas lengkap banget di situ. Salah satunya itu ya, mungkin pakai PHT atau PHA. Terus minyaknya juga kalau goreng itu bisa pakai minyak kelapa, bukan minyak sawit ya, minyak kelapa. Tapi permasalahannya minyak kelapa kan mahal. Ya. Orang banyaknya minyak sawit, gitu ya. Nah, minyak pun juga harus minyak yang baru, ya. Minyak yang baru cuma sekali pakai, gitu ya. Minyak goreng itu lazimnya itu cuma sekali pakai aja Om. Iya. Yang bener loh ya, yang bener. Nah, itu sebenarnya masuk ke kategori kesehatan. Makanya di luar negeri nggak ada makanan murah, karena dia mengikuti itu gitu kan. Cuma kalau di Indonesia demand-nya banyak, maunya murah, ya udah pakai minyak yang udah hitam aja, dipakai aja buat goreng-goreng, ya kan, dijual di pinggir jalan, yang penting laku, jual 1.000-an 2.000-an. Padahal minyak yang lebih dari sekali pakai itu 10 kali lipat menyebabkan kanker daripada rokok. Waduh. Rokok memang benar menyebabkan kanker, tapi ada yang jauh, yang 10 kali lipat menyebabkan kanker, yaitu apa? Minyak yang lebih dipakai dipakai lebih dari sekali. Apalagi yang udah hitam itulah di pinggir jalan, ya ampun, jangan deh.
Gitu. Makanya berarti saya kalau udah sering udah pakar makanan, industri makanan, berikutnya kalau di jalan lihat minyak yang udah hitam itu gimana tuh perasaannya? ya bagaimana? Ya yang jelas saya pribadi saya nggak mau beli lah, nggak mau beli. Cuma kalau kita ngelarang orang supaya jangan beli, kasihan juga dia lagi cari duit kan. Ya udahlah, minimal saya melindungi saya dan keluarga saya gitu aja. Ya, tapi ya rata-rata ya gorengan kayak gitu kan ya. Iya. Malah Ya katanya karena orang kita maunya murah, Om. Murah, enak, banyak. murah. Iya. Iya. Nah, kalau diaplikasiin minyak yang berkali-kali pakai ini ke makanan snack yang mau kita jual, ini nanti dari rasanya pengaruh atau dari ketahanannya, dari expirednya, dari mananya ini pengaruhnya? Kalau mau ngirit bahan nih berarti ya, Ngirit bahan gimana maksudnya? pakai minyak yang berkali-kali. Oh iya, pakai minyak berkali-kali, terus minyak yang curah gitu. Wah itu lumayan profitnya, jadi menjawab lah gitu. Orang maunya harga 1.000 misalkan ya udah orang maunya harga 1.000, tapi kita pakai minyak yang baru atau produk-produk bahan baku, komposisi bahan bakunya itu pakai yang premium, ya jelas nggak masuk, HPP-nya tinggi kan. Ya udah, kita carikan aja, kita yang penting adalah kelihatan wujudnya itu bisa dimakan dan rasanya cukup cukup enak, walaupun ya di belakangnya ya jangka panjangnya merusak kesehatan juga. Ya mau nggak mau lah kita terima orang masyarakat Indonesia masih seperti itu. Dari teman-teman nih pesan moralnya, kalau memang kita ingin berjualan ya kita harus memperhatikan dari segi bahan-bahan untuk karena kita punya tanggung jawab moral juga ke konsumen kita yang beli ya, gitu ya Om ya. Ya. HPP-nya tinggi Om, jadi kalau kayak gitu HPP-nya kan jadi tinggi. HPP-nya tinggi nggak bisa jual murah dong. Iya. Jualnya mahal kan? Nggak bisa, jualnya nggak mahal. Nah kalau jual mahal, kemasannya jelek, nggak akan laku. Makanya kemasan itu penting, bahkan lebih penting daripada rasa kan. Berarti yang poin yang kita dapat nih, kemasan lebih penting daripada rasa. Ya. Yes. Rasa nggak enak masih bisa laku. Ada studi kasus nggak Om? Ini mungkin buat teman-teman yang pernah ngambil kelasnya Om Pilsa gitu ya. Dari kemasannya tadinya seperti ini, lalu dirubah, omsetnya langsung naik, atau hanya dari foto aja atau gimana? Mungkin studi kasusnya. Dan banyak sekali murid saya di Solo gitu kan, dia jualan jilbab itu biasa harganya 20.000, 25.000 gitu ya. Tapi begitu saya lihat kemasannya kayak gini aja, terus foto-fotonya kayak ini, terus begitu dirubah itu ya, begitu dirubah dijualnya dari 150.000 gitu kan. Iya deh. Mahal dan murah itu cuma persepsi. Mahal dan murah itu cuma persepsi. Nah, kayak di kasus jilbab itu, kalau jilbab berbranded kan ada nggak kestandaran harganya? Nggak ada ya. Nggak ada. Terus ya saya kurang tahu ya terus terang, tapi ya namanya barang ya murah atau mahal tergantung persepsi value dari orang yang beli. Yes. Nah, saya mengajarkan mereka cintakanlah value, kemasannya dibagusin. Nah, terus kayak foto jangan sampai di lantai, awas loh kalau saya paling gua seneng kalau murid-murid saya, awas loh kalau kalian bisa sampai saya menemukan murid saya itu memposting foto di atas lantai, apalagi makanan, wah, enggak akan saya marahi habis itu. Makanan kok difoto di atas lantai baru diposting dengan PD-nya itu loh ya kan. Ownernya aja nggak menghormati makanannya, apalagi orang lain gitu kan. Minimal di meja lah, masa di rumah nggak punya meja gitu. Nah, yang kembali lagi yang jilbab itu ya, dari dia jualan di pasar gede Solo, dia mengeluh jual 25.000 dengan kemasan kayak gitu, kok masih ditawar Mas, itu katanya kemahalan. Ya udah dirubah, di branding, metode pemasarannya dirubah juga, dipakai di seller dan seterusnya. Membuat brand baru dengan logo yang baru dan kemasan yang baru. Nah, begitu diluncurkan, ini kalau kemasannya kayak gini kira-kira harga berapa? Ya studi case itu kan. Wah, itu paling enggak 150.000 itu gitu.
Oh, 150.000. Orang sendiri yang menghargai, bukan bukan kita sebagai yang punya ini harganya segini gitu. Enggak. Kalau cuma nunjukin kalau kayak gini, ini pantasnya ini berapa nih? Wah, kalau kemasannya kayak gitu ya paling nggak 150.000 itu. Nah, orang sendiri yang ngomong gitu kan. Terus orang tingkat kelayakannya, orang menilai itu layak dijual 150.000. Tapi terus kalau kita jual 100.000, itu murah apa mahal? Ya murah, diskon itu. Murah kan? Nah, Ya. gimana ceritanya coba? Jual 25.000 orang bilang mahal, jual 100.000 orang bilang murah. Ya kan? Saya jadi penasaran nih. Jilbab itu bisa dikemas kayak gimana ya? Bukannya jilbab itu ya paling foto produknya aja dibagusin, Ya, terus nah, emosi. Intinya orang beli berdasarkan emosi kan. Ya kayak jilbab apa tuh? Aduh, yang baru tuh yang istri saya dari kemarin, aku pengen beli jilbab ini itu. Jilbab itu harganya berapa ya? Yang paling murah 3 juta itu. mahal ya? Apa tuh? Kalau teman-teman yang nonton itu yang cewek-cewek ini jilbab apa ya? Merek apa tuh ya? Ada tuh itu. Istri saya kemarin nunjukin ini jilbabnya ini kayak katanya kalau perempuan pakai jilbab ini serasa jadi sultan kayak gitu kan. Ini harganya paling murah 3 juta itu. Buset. Aduh, nggak habis pikir gue. Jilbab semahal itu ya. Tapi tetap ada. Iya, iya. Berarti packaging itu kalau kita berpikir secara sempit adalah produknya itu sendiri. Ya, tapi kalau secara luas, packaging itu adalah keseluruhan dari presentasi brand kita ke customer itu adalah packaging. Ya. Ya, Benar. membangun citra. Oh. Nah, packaging salah satunya misalkan nggak tahu perlu kemasan lah ya. Saya tampil di YouTube atau di mana di beberapa tempat. Saya pakai peci, pakai jubah, ya kan, jenggotnya dipanjangin dikit, tanpa saya memperkenalkan diri. Setelah berapa kali live, pasti saya dipanggil Ustadz. Iya. Itu cita-cita yang kita timbulkan itu lah. Sama dengan kemasan, sama dengan produk. Kita mau dinilai menjadi seperti apa ya? Konsisten seperti itu. Berarti ini ilmunya udah bukan cuma sekedar fisik brand packaging ya, tapi lebih luas branding gitu ya. Gimana cara kita nge-branding produk untuk dijual? Kalau mengerucut lagi ya ke makanan, ke snack gitu ya. Ya, tapi menarik sih, nggak apa-apa. Maksudnya di secara luas juga menurut saya itu sangat penting ya. Karena saya lihat ya generasi sekarang itu adalah generasi yang pinter gitu ya, nge-branding, packaging produk-produk jadi dan mereka bisa jual dengan mahal dibandingkan dengan mohon maaf ya bukan ini ya, tapi generasi kayak saya ke atas gitu ya, lebih berumur ya, kita jualannya apa adanya gitu aja gitu. Ya. Jadi ada cerita nih Om, saya baru ngeh gitu ya. Kenapa saya nggak lihat dari sisi itunya? Ada teman saya itu jualan itu kan. Dia bukan seorang influencer, bukan seorang content creator, follower juga nggak punya gitu kan. Di saat kayak dia bikin ngomong, ketemu saya ngomong gini, di saat pandemi kayak gini itu jualan itu lagi enak-enaknya bro gitu. Kok bisa gitu? Di saat semua orang itu bilangnya susah jualan pandemi kayak gini, enak-enaknya. Ya terus kenapa? Kok bisa itu? Saya jualan ini boom laku, padahal saya nggak punya follower, saya channel YouTube aja nggak punya, sosmed aja nggak ada yang follow gitu kan. Tapi bisa. Terus kenapa? Nah iya, saya mencari orang yang kayak kamu gitu kan. Sekarang dengan adanya pandemi kayak gini, lahir influencer baru, ya, YouTuber baru, ya kan. Terus buzzer baru, itu yang followernya tiba-tiba dengan waktu singkat melejit banyak. Ya udah, tinggal bayarin yang itu aja kan selesai. Ngapain saya harus cari follower gitu? Setan lah bilang. Iya benar juga ya gitu kan. Kalau yang para influencer yang followernya belum begitu banyak kan masih murah tuh kan. Ya udah, jualan itu aja ngapain? Dulu saya membuat produk
itu ngiklan melalui koran, melalui TV, melalui TV lokal, TV nasional gitu. Itu mahal, bayarnya miliaran. Sekarang mereka orang itu nggak nonton itu, orang nontonnya di YouTube, nontonnya di TikTok gitu. Ya udah, kalau lihat orang yang TikToknya followernya banyak atau YouTube atau Instagramnya followernya lumayan, ya udah tinggal DM berapa. Terus kalau sebulan terus-terusan berapa kali posting berapa. Gitu aja selesai. Ngapain? Saya nggak perlu terkenal. Jadi produknya saya jadi laku. Iya ya saya pikirnya, kenapa saya nggak mikir sampai situ gitu. Bener juga itu. Jadi ngiklan gitu, ngiklan secara terus menerus itu penting itu. Meskipun kita punya produk sendiri dan kita punya digital asset sendiri, ya tentunya beriklan ke tempatnya orang lain itu juga penting, perlu. Ya, itu membuat saya berpikir sih, ya memang content creator ini pas lagi masa COVID juga banyak banget ya. Ya banyak. Misalnya di ranahnya marketplace ya, juga yang sebelumnya nggak pernah ketinggalan tiba-tiba sekarang jadi banyak gitu, menjamur gitu ya. Atau teman-teman yang tadinya dalam komunitas nggak pernah nge-branding, sekarang semua pelan-pelan kayak mau nge-branding dirinya sendiri. Ya tapi ya bagus, positif. Ya, saya rasa ya memang kita selain jualan barang ya kita harus jualan diri ya. Jual diri, benar. Jual diri. Ya, jadi terutama buat teman yang modalnya nggak ada ya. Ya kita jual diri dulu. Dan sekarang gini ya, kayak yang sering saya ajarkan itu ke orang, tolonglah gitu kan, maintain digital asetnya. Digital aset itu apa sih? Ya mungkin Facebook boleh, Instagram boleh, YouTube boleh, TikTok boleh. Cari follower, cari subscriber sebanyak-banyaknya. Karena itu yang bikin kamu selamat ke depannya. Sekarang di era pandemi kayak gini, COVID kayak gini, yang bisa selamat keluar dari lingkaran setan itu gitu kan. Itu yang UKM-UKM yang kreatif ya, yang kreatif, yang lebih banyak yang punya digital asset. Yang nggak punya digital asset tumbang, asli tumbang. Ya walaupun teman-teman belum punya produk, ya digital asetnya lah. Ya, ayo kita membuat bisnis untuk barang untuk dijual. Selain itu juga kita maintain digital asetnya. Jangan malu kita tampil gitu kan. Misalkan aja joget-joget di TikTok gitu, nggak usah malu gitu. Yang penting cari sensasi dulu, cari follower dulu gitu kan. Udah followernya banyak, nanti gampang dikirimnya gitu kan. Dikirim untuk menjadi barang jualan itu mudah. Ya begitu banyaknya orang demi sebuah follower ya rela membuat konten-konten yang provokatif ya, sehingga dibully seluruh Indonesia. Setelah sudah dipenjara ataupun sudah ramai diperbincangkan, dibully orang, tinggal klarifikasi, selesai. Tapi followernya udah terkandung banyak. Contoh lah, YouTuber waktu itu ada ribut Ferdian Paleka ya, yang YouTuber sampah itu, ya kan. Nah, dia dibully seluruh Indonesia Raya kan, sampai dipenjarakan. Nah, setelah penjara kan cuma berapa minggu kan. Nah, setelah keluar dia cuma bikin satu video yang minta maaf, gitu kan. Satu video durasi 4 menit, minta maaf saya atas ketidaktahuan saya, ternyata itu mengakibatkan seluruh gaduh seluruh Indonesia. Dengan ini saya mohon maaf, semaaf-maafnya, mohon keikhlasan untuk memaafkan saya. Selesai, cuma satu statement dengan klarifikasi itu, langsung simpatinya banyak dan followernya udah terkandung banyak. Wow. Gitu ya. Oh, itu contoh yang buruk ya. Itu salah satu contoh yang buruk aja ya kan. Itu ngomongin yang buruk aja bisa jadi begitu. Apalagi kalau kita yang baik gitu kan gitu. Iya. Nggak perlu lah kita bikin provokasi sampai kita di penjara baru viral. Janganlah ya kan, kalau bisa yang positif tapi ya mengundang banyak pengikut gitu ya. Wow, ya. Jadi teman-teman tuh penting banget bangun branding atau packaging untuk diri kita sendiri ya, karena zaman sekarang yang penting kan traffic ya. Jadi kalau teman-teman udah punya kolamnya, nanti mau jualan di sana itu bisa ya. Yang penting kita
konsisten aja ya. Dan kalau memang yang tipenya pemalu nggak bisa seperti ini Om ya. Bisa IG Live kan memang nggak semua orang tuh bisa. Ya manfaatkanlah teman-temanmu yang memang udah punya Olam ya dengan membayar iklan ya, gitu ya. Ya, nggak bisa sekarang orang itu beli berdasarkan siapa yang punya. Ya, kalau dia akan lebih sering membeli kalau tahu siapa yang punya, ada ikatan emosi. Dulu saya memang seorang pembisnis yang lahir dari bisnis dulu. Ya, jadi brand saya waktu itu terkenal duluan daripada sayanya. Ya kan, orang banyak yang nggak tahu ini punya siapa, ternyata punya Filsa itu enggak. Dulunya saya berpikiran, ngapain saya perlu terkenal? Jadi orang terkenal repot, kemana-mana ada yang minta tanda tangan, ada yang minta foto, gitu kan. Terus ya disanjung-sanjung sama orang, risih saya itu kan. Lebih enak kalau brandnya yang terkenal tapi orangnya nggak terkenal. Banyak tuh gitu kan. Yang begitu-begitu tuh, yang orangnya Garuda Food, orangnya ini dan itu nggak terkenal orangnya tapi produknya terkenal. Obsesi saya dulu kayak gitu Om. Cuma semakin kesini nggak bisa Om. Nggak bisa? Orang nggak bisa. Jadi kita harus show up gitu kan. Benar-benar show up. Jadi yang tadinya saya pemalu, terus saya dulu itu saya paling malas gitu kan. Kayak tampil seminar, tampil kayak gini, apalagi bisa ngomong kayak gini aja. Ini kan belum lama. Ini karena keterpaksaan gitu kan. Nggak bisa saya jualan ini harus show up. Orang harus tahu ini loh ownernya. Maksudnya selain membangun brand produk brand juga membangun personal brand juga. Jadi someday ketika saya create new bisnis baru, nih saya tinggal pengumuman kan di Instagram atau di YouTube, ini loh bisnis baru saya, udah langsung laku gitu kan. Tapi saya nggak pernah survei ya, seberapa banyak orang yang beli ya produknya misalnya tadi Kampung Timur ya atau Mr. Krabs karena kenal seorang Filsa Budiambia. Irisannya seberapa banyak sih? Nah, kalau di store saya itu sales counter ya saya ajarkan suruh tanya ya kalau pelanggan baru itu taunya dari mana gitu kan. Itu pasti kebanyak dulunya waktu orang belum tahu ini punya siapa, nggak ada yang tanya ini punya siapa sih, ini punya siapa, kok keren ya. Paling tak tanya karena dia nggak tahu tuh, penasaran siapa yang punya gitu. Tapi udah beli duluan, udah jadi pelanggan duluan. Tapi setelah kesini, apalagi kalau begitu orang nonton di channelnya Rico, channelnya Christina Lee gitu kan, di channel YouTube saya, oh ini yang bisnisnya Filsa itu, ini punya Mas Filsa itu, gitu ya udah orang langsung, dan itu lebih banyak gitu. Sekarang lebih banyak seperti itu, gitu. Dan orang udah tahu. Gitu. Jadi oh ternyata iya benar ya. Gitu. Ini sangat pengaruh. Jadi kita nggak bisa meniru teknik kayak itu loh yang punya Siantar Top gitu kan. Siantar Top itu punya siapa sih? Orang nggak tahu kan. Tapi produknya di mana-mana orang tahu kan. Orang tahu produknya. Ya kalau obsesinya meniru mengkiblat ke sana, Siantar Top itu dibangun dari tahun berapa? Dibangun sejak euforia bisnis itu belum ada, ya kan? Sekarang kan orang udah banyak mabuk motivasi Om, terobsesi jadi pembisnis. Nah, yang mengakibatkan banyaklah lahir pengusaha baru, ya kan? Yang bersaing, gitu kan? Nah, kayak Siantar Top, Garuda Food, terus Nutrifood itu lahir di saat zaman papa kita itu masih muda, gitu kan? Orang pada berbondong-bondong pengen jadi pegawai negeri, mau jadi karyawan, mereka udah merintis bisnis gitu kan. Ya wajar kalau sehari ini produknya ada di mana-mana tapi ownernya nggak terkenal. Kalau sekarang baru memulai di saat ini, ya nggak bisa. Jadi bisnis di-create berdasarkan sesuai dengan zamannya. 2009, 2010, ingat ya, Keripik Maiji. Iya. Ya, Keripik Maiji itu masuk pertama dari apa marketingnya? Melalui Twitter kan dulu. Di saat itu, di tahun itu Twitter memang lagi happening, lagi booming, hype banget Twitter. Sekarang
tahun 2021, coba dijualan pakai Twitter aja. Ya mana laku? Nggak bisa itu. Setiap ini ada eranya. Sekarang ya YouTube itu wajib, TikTok. Nah, TikTok ini banyak sekali orang yang testimoni yang jualannya begitu meludak karena TikToknya. Gitu. Wow, keren. Maksudnya banyak banget ya dagingnya. Jadi kita memang harus terus ikutin zaman dan berinovasi. Tadi ngomongin soal banyak perusahaan makanan yang udah lama, ya memang kita nggak kenal ownernya, tapi juga mereka kan strateginya sebenarnya zaman dulu ya. Kalau strategi marketing itu ada yang top bottom sama bottom up ya. Top bottom kan iklan, ya kalau nggak ownernya terkenal, ya jadi top bottom. Jadi karena terkenal dia generate interest buat produk. Kalau bottom up, banyakin reseller, distribusi ke minimarket, Indomaret, Alfamart, orang yang ketemu ya beli akhirnya. Jadi ya kalau dua-duanya digabungin sih mantap sekali, ya kan? Udah orang yang punya terkenal masuk ke minimarket, semua cabang, distribusinya masuk marketplace, orang mau beli dimanapun ketemu, akhirnya salesnya tuh mantap. Ya. Betul itu. Makanya saya bilang online dan offline itu dua sisi yang sama-sama penting. Ya kan, ada yang bilang sekarang jualan online itu paling penting, offline itu udah mau mati, itu nggak bisa. Offline itu justru kokoh sekali gitu kan. Online itu untuk akselerasi pakai online, tapi untuk menyetabilkan ya offline. Saya penasaran Om, sekarang bisnis snacknya ini antara online dan offline-nya perbandingannya berapa ya? Kalau yang oleh-oleh ini yang di Kampung Timur itu mungkin 50-50 kali ya. 50-50? Okay. Saat pandemi ya, karena orang nggak boleh kemana-mana, jadi orang ordernya online, minta dikirim gitu aja. Iya. Tapi sebelum pandemi dulu ya kebanyakan offline-nya malah. Offline ya, bayangin kayak... Untung ada channel online ya, kalau nggak bisa langsung shifting gitu aja ya. Iya, jadi tetap kita nunjukin eksistensinya di toko, di Topet itu ada, di Shopee itu ada, jadi memudahkan orang. Nah, jadi di saat pandemi kayak gini ya ketolong juga kita masuk ke retail ya, kayak ke Indomaret, di Kaltim itu udah masuk semua, Alfamidi udah masuk semua, ya tolong dari situ juga. Kalau masuk ke retail seperti itu semakin lama bukan semakin menurun, semakin lama semakin nambah PO-nya kan. Kalau produk yang baru-baru yang hype itu mungkin bulan pertama booming, nanti setelah 3 bulan hilang. Ini banyak sekali yang begitu. Efek online nggak siap produknya, tapi udah keburu di online kan, udah boomingnya di awal doang, habis itu hilang. Iya, berarti rasa pun penting ya, karena rasa itu akan menentukan orangnya akan repeat atau enggak. Yes, benar. Itu yang menentukan orangnya akan repeat atau enggak. Iya, yang bikin lagi menentukan orangnya beli atau enggak. Yang menentukan orangnya beli atau enggak kemasannya. Setelah beli kemasannya bagus nih, beli nih ya kan. Sampai rumah dimakan produknya nggak enak, nggak akan repeat. Tapi minimal kita udah laku di awal produknya kan, udah menang lah. Iya, jadi duit. Nah, begitu kalau dimakan di rumah ternyata enak, besok akan repeat dan akan merekomendasikan. Nah, siap. Om, ini satu kalimat terakhir Om buat nutup sesi kita pada sore hari ini. Mungkin boleh dikasih 1 kalimat, 2 kalimat boleh. Kalimat apa nih? Kalimat ini aja, mungkin motivasi atau buat teman-teman yang baru merintis industri makanan atau small business yang lain lah gitu. Ya, pesan saya buat teman-teman yang pengen mulai berbisnis, ya, kemasan adalah iklan 1 detik yang mempengaruhi orang untuk membeli. Karena pada saat kita, contoh kenapa saya bilang iklan 1 detik, kenapa pada saat kita jalan di lorong minimarket atau supermarket, mata kita akan tertuju ke kemasan yang paling nyolok, kemasan yang paling bagus. Ya, itu kemasan adalah iklan 1 detik. Oleh karena itu, please tolong bagusin dulu kemasannya. Jangan berfokus di rasa dulu. Kemasannya, setelah kemasan baru rasa. Gitu ya. Dan jangan lupa
tonton YouTube saya karena di situ banyak sekali edukasi tentang kemanusiaan. Yes, subscribe ya guys ya. Untuk di YouTube-nya Firsa Budi, follow Instagram-nya juga. Thank you banget Om sudah mau sharing kepada kita ya ngabuburit ini. Saya doakan untuk semua usahanya ya, untuk brand-brandnya laris terus ya. Dan juga terus kasih edukasi impact khususnya buat teman-teman UKM dalam packaging ya, secara fisik maupun secara branding. Sukses terus, thank you udah mau hadir di IG Live. Ya.